Kokoku ini juga betul banget ya, sering banget keluar ya. Dan rata-rata tuh sering banget salah sama Hokoku ya, jangan sampai kalian salah, oke? Hati-hati. Domo, minasan nani sensei, desu. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini kita akan membuat topik baru teman-teman ya. Topik kali ini itu adalah 12 kanji yang mana sudah keluar 3 kali di ujian JLPT M3 teman-teman. Oleh karena itu kemungkinan besar nih kanji-kanji ini mungkin saja nanti keluar pas ujian JLPT nanti teman-teman nanti ya. Wow. Oke, kalau ini tanpa tunggu lama pasti teman-teman pengen langsung nih sensei apa kanjinya kita bahas ya. Pertama itu adalah kisoku. Nah, teman-teman, kisoku apa artinya? Coba dipikirkan baik-baik. Kisoku itu artinya adalah aturan. Kisoku wa mamori masho ya. Jadi peraturan teman-teman ya kisoku itu. Nah, kisoku sendiri itu sudah keluar sekitar 4 kali ketika ujian ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, tolong kalian hafalkan ya kanji ini ya. Kalau misalkan sensei ya, ini nggak tahu bisa membantu atau enggak ya. Kalian ingat aja ada kanji si ini miru ya. Tuh miru kita melihat. Berarti apa? Kita melihat ada aturan atau enggak. Nah, contohnya gitu ya. Jadi biasakan untuk menggunakan cara kalian masing-masing bagaimana bisa mengingat kanji-kanji, oke? Kisoku mamorimashou. Terus juga ada Kisoku ihang, berarti adalah pelanggaran aturan. Nih, keluar di tahun 2023. Ada juga Kisoku tadashi, sesuai dengan aturan ya. Jadi, ini juga kotoba sering dipasangkan dengan paket-paket dengan kanji-kanji tertentu ya. Misalkan Kisoku ihang. Jadi teman-teman ya, PR buat kalian, hafalkan Kisoku, juga hafalkan Kisoku ihang. Jaga-jaga, siapa tahu nanti pas ujian keluar. Oke? Hai, kalau gitu lanjut nomor 2 ya, koshi. Ya, choujikan suwatte ite koshi ga itaku natta. Nah, gimana teman-teman? Yes ya, koshi itu artinya adalah si pinggul atau pinggang, bebas kamu pakai yang mana ya, tergantung daerah mungkin beda-beda ngomongnya ya. Tuh, kalau misalnya anggota tubuh biasanya ada kanji tsuki ya, bulan ya. Jadi kalau misalnya di sini ingat ya, pinggul pinggang atau cara selesai itu adalah ingat perempuan gitu ya. Kalau perempuan tuh kan lihatnya pinggul pinggang karena kan misalkan ada rahim, misalkan membawa beban di atas gitu loh, perempuan gitu lah. Jadi ingat aja, koshi ya ada bulan sama ada perempuan, itu juga boleh pakai cara kalian masing-masing ya. Terus Chojikang ya teman-teman, jangan masih salah baca ya, ini baca itu adalah Chojikang ya, bukan Nagai Jikang ya, tuh dibiasain ya. Chojikang suatete koshi ga itakunata. Jadi karena dia sudah duduk ya, lama makanya pinggang itu jadinya sakit. Bagus. Nah, nih teman-teman ya, contoh-contoh nih, bukti kalau misalkan kalau ada kanji suki itu berhubungan dengan si bagian tubuh. Ada kata, yaitu bahu. Ada hara, yang artinya itu adalah perut. Ada waki, yang artinya itu adalah ketiak. Waki, ada juga waki, yang artinya itu adalah ketiak. Dan yang tadi kita bahas yaitu adalah pinggul ya. Tuh, kosi ya teman-teman ya. Tuh, karena buat perempuan, pinggul atau pinggul itu penting. Oke? Nih, misalkan mau pakai cara selesai juga nih ya. Selesai gimana cara hafalnya nih? Dia kan ada kayak bawa barang tuh, kayak gini kan ya. Maaf ya, saya lagi nggak pegang mouse tuh. Kayak gini kan ya, bawa si barang. Terus perut, misalkan di sini tuh kayak six pack gitu, dibikin-bikin six pack lah, mau pakai cara kalian bebas lah ya. Tuh dibikin six pack lah nih kan. Tuh ya, bebas-bebas kalian lah ya. Mau yang penting dibikin kayak six pack. Terus waki tuh, cikara-cikara banyak tuh. Berarti kayak apa? Kalau saya lihat tuh kayak bulu ketek tuh ya, banyak cikaranya. Banyak bulu ketek gitu. Pakai cara kayak masing-masing ya, bagaimana menghafal kanji. Hai, berikutnya adalah kokoku. Ya, ini kokoku ini juga betul banget ya, sering banget keluar ya. Dan rata-rata tuh sering banget salah sama hokoku ya. Jangan sampai kalian salah, oke? Hati-hati. Atarashi kokoku o mita. Berarti saya melihat iklan yang baru ya. Ingat ya, kokoku. Ingat ya, hokoku. Jadi sama-sama ya. Kalau kokoku tuh kita pikir pakai logika deh. Kanji depannya apa, teman-teman? Kanji depannya. Dilihat tuh, ko ya. Sama dengan hiroi ya, berarti luas, lebar ya. Kokursi dari hokoku. Hokoku apa teman-teman? Kita melaporkan. Jadi kita lapor dengan luas, berarti sama dengan iklan. Laporan kita itu membuat semua orang tahu. Ya makanya kokoku. Itu cara hafal juga boleh ya teman-teman ya. Hai, misalkan yang seperti ini ya. Benkyou bakari shite nai de game shinasai. Wih, ini kata orang nih katanya. Kata orang ini ya terkenal katanya. Game trainer bernama Andi Sang. Jadi kalian tuh jangan belajar doang. Ayo main game gitu ya. Biasa kalau orang tua bilangnya apa? Jangan main game doang, ayo belajar gitu kan. Tapi kalau orang itu kebalik ya. Kita dibilangnya jangan belajar doang, main game. Tapi betul sih. Karena kalau misalnya kita terlalu memakai otak, panas ya kita nggak akan masuk ke kepala juga sih. Jadi ingat ya, belajar itu ketika benar-benar masuk ke kepala kalian. Misalkan kalian tipenya yang bangun pagi bisa belajar masuk otak, berarti belajarnya pagi, jangan belajarnya malam, karena malam ngantuk misalkan. Atau kebalikan, kalian tipenya itu malam tuh lebih semangat, otak itu lebih aktif karena kalian main game misalkan. Kalau gitu belajarnya pas malam hari, oke? Ingat ya, kalau nggak belajar nggak mungkin lulus ya. Apapun tuh harus ada usahanya ya. Hai, berikutnya itu adalah yoko. Nah, yoko itu adalah betul ya, berjejer samping ya, betul ya. Yoko ni narande suwatta ya.
artinya adalah si samping. Cara hafalnya tuh kita lihat kotak-kotaknya aja tuh ya, kayak ke samping, geser kanan tuh ya. Maka yoko itu artinya adalah samping. Ini pun juga keluar 3 kali teman-teman ya, yoko. Buat jaga-jaga teman-teman ya, lawan katanya yoko apa? Tate ya, tate berarti kayak ini ya, vertikal ya, tuh. Tate, yoko ya. Yoko narabi ni shite kudasai misalkan. Pernah dengar kan ya instruksi dari orang Jepang ya? Hai, berikutnya adalah kata. Nah, tadi kita udah bahas ya, kata ga kota. Itu artinya bahu terasa pegal ya. Tuh, dia kayak membawa angkat barang di sini teman-teman ya. Angkat barang makanya terasa nih, aduh pundak gue sakit gitu, pegel gitu ya karena angkat barang ya. Lanjut lagi, berikutnya itu adalah genzai teman-teman ya. Genzai apa? Hai, genzai wa gakusei desu. Jadi saat ini saya itu adalah si mahasiswa ya, saat ini. Nah, teman-teman genzai ini kalau misalkan kalian bisa hafal, ini membantu banget. Kenapa? Karena ini pas ujian dokai pun sering muncul ya. Misalkan dia membandingkan zaman dulu sama zaman sekarang ya. Nah, pakai genzai mereka ya. Genzai itu adalah saat ini, oke? Kalian kalau istilahnya itu kayak bentuk sopan dari ima lah ya. Ima itu kan sekarang gitu ya. Kalau genzai itu kayak lebih formal, lebih bagus, lebih keren lah ya. Oke, genzai. Dihafal teman-teman, genzai. Hai, lanjut berikutnya adalah doryoku. Nah, teman-teman ini kanji doryoku asli sering banget keluar pas ujian JLPT ya. Jadi tolong dicatat ya. 3 kali keluar ya. Mainichi doryoku wo tsuzukete imasu. Berarti saya itu terus berusaha setiap hari gitu ya. Misalkan kalian doryokunya seperti apa? Tiap hari menonton video Joan Sensei atau misalkan kalian melakukan tes yang mencatat tulisan-tulisan kanji, habis itu kalian hafal ya. Atau misalkan kalian tanya nih ke orang Jepang, "Nih bahasa Jepang gue betul atau enggak? Cara baca kanjinya seperti apa?" Itu semua disebut dengan doryoku, usaha gitu ya. Good. Hai, berikutnya ada kiroku. Nah, kiroku ini entah kenapa sering banget keluar ya. Kiroku ini kayak N2 sih buat sensei ya. Kiroku wo kousin shita, berarti dia memperbaharui catatannya ya. Kiroku itu adalah catatan ya. Nah, teman-teman di sini kita lihat dulu ya, jangan sampai kalian salah baca ya. Nih, ada kayak kiroku, ada rokuga. Berarti kalau misalnya kanji ini itu biasa berhubungan sama betul ya, sama kayak rekam, pencatatan, ya pokoknya sesuatu yang kalian memo itu bisa pakainya roku gitu loh. Kalau Kiroku tuh biasa ya, kalau saya dulu inget ya, Kiroku tuh ki-nya itu kayak menulis gitu buat sensei ya. Tuh ada coretan-coretan gitu, Kiroku, makanya Kiroku itu adalah kita mencatat. Nah, jangan sampai kalian salah kanji teman-teman, lihat kanji baik-baik ya. Nih, depannya itu apa teman-teman? Depannya itu adalah si kane, uang ya teman-teman ya, uang, oke? Nah, kalau di sini teman-teman bacanya apa? Ini baca adalah midori, iro ya, tuh ada ito teman-teman ya, benang ya. Jadi jangan sampai kalian salah baca pas ujian ya. Bukan Midori ya, tapi si kane, uang ya, kiroku. Jelas ya? Hai, berikutnya adalah kako. Nah, saya rasa kalau kanji nomor 9 ini teman-teman pasti udah pada tahu ya, sering dengar juga mungkin pas nonton anime, nonton YouTube, dengar orang bicara, kako ya, betul ya, kako itu artinya adalah si masa lalu. Ini pun juga keluar 3 kali ya. Kare wa kako no dekikoto wasureyoto shiteru, berarti dia itu bermaksud berusaha untuk melupakan kejadian yang ada di masa lalu. Oke, kako. Oke, kako itu adalah masa lalu. Nah, kalau misalkan kanji kyonen itu kan juga dari sini teman-teman ya. Nih. Nah, kayak kanji kyonen teman-teman, kyonen kan tahun lalu ya. Di ko-nya kan juga artinya adalah masa lalu. Berarti kyonen itu dari ko di sini ya, berarti tahun lalu gitu ya. Kako. Ka di sini dari kanji sugiru teman-teman. Bagus banget ya. Sugiru itu artinya adalah sudah lewat gitu ya. Jadi sudah lewat tambah lalu gitu, berarti masa lalu gitu. Bagus banget teman-teman ya. Nih, jadi ada kotobanya ada, kako, terus habis itu ada genzai, ada mirai. Berarti masa lalu, saat ini, sama masa depan ya. Mirai pasti teman-teman udah pada tahu ya. Good. Baik, berikutnya nomor 10, kitaku teman-teman ya. Kitaku itu pokoknya sama aja dengan kaeru ya. Mainichi rokuji ni kitaku suru. Berarti setiap hari saya pulang ke rumah di jam 6 gitu ya. Kitaku itu sama dengan pulang. Sensei kenapa ada kayak kanji-kanji pulang banyak banget. Kitaku lah, kaeru lah, kosho lah, dan lainnya. Itu kan banyak macam nih teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, jangan dibikin pusing, oke? Kataganai, ya karena bukan bahasa kita tapi bahasa orang Jepang. Kita cuma bisa mengikuti dengan budaya sama bahasanya mereka. Jadi jangan kalian komplain, tapi udah hafal aja. Kitaku, oke? Kitaku. Baik, berikutnya lanjut nomor 11 ya. Nah, kalian teman-teman bisa nggak baca nih ya? Baca itu adalah ketsuatsu ya, agak susah nih kanjinya ya. Kenko Shindan de Ketsuatsu o Hakatta. Ketsuatsu apa teman-teman? Ketsu itu adalah betul, Ketsu itu adalah darah. Kalau Atsu itu adalah kayak tekanan ya, Atsuryoku ya. Itu adalah tekanan ya, Ketsuatsu. Makanya Kenko Shindan de Ketsuatsu o Hakatta. Berarti saya mengukur tekanan darah pada saat pemeriksaan kesehatan ya. Tuh, oke. Dihafal teman-teman kanjinya ya, ada kanji darah. Terus teman-teman ya, jangan sampai kalian salah sama kanjinya Sarah ya. Kalau Sarah itu, maaf ya nggak ada mouse ya, kayak gini nih. Sarah tuh kayak gini nih. Tuh, nggak ada si ininya ya teman-teman, nggak ada ininya, hati-hati teman-teman ya.
ininya ya. Jangan sampai kalian pas ujian salah teman-teman ya, Ketsuatsu, oke? Good. Hai, berikutnya nomor 12, Rusu. Nah, ini pasti keluar, entah kenapa ya, karena ini sering banget keluar pas Dokai lah, pas Chokai lah, pas Bunpo keluar lah, Mojigoe keluar lah, Rusu tuh selalu ada teman-teman ya. Rusu, apa teman-teman? Kino wa zutto ie o rusu ni shite ita. Berarti kemarin seharian rumah saya tidak ada orang, atau saya tidak ada di rumah lah. Kesannya kayak di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Rusu itu adalah tidak ada di rumah. Ya, ini pun juga keluar 3 kali. Nah, teman-teman mungkin tahu Rusu itu sering dipasangkan dengan satu paket apa? Betul ya, rusubang ya, bagus banget ya, rusubang, berarti kita jaga rumah ya, nice sekali. Hai, ja minasan otsukaresama sama desta. Jadi di video kali ini saya cuma menjelaskan singkat aja ya, kanji mana saja yang sering keluar ketika ujian JLPT yang 3. Oke, harapan adalah kanji-kanji yang tadi kita bahas sekilas, itu semoga bisa keluar ketika ujian JLPT nanti kalian ya, supaya kalian bisa lulus, oke? Hai, ja minasan, saya doakan semoga semua bisa lulus ujian JLPT ya, amin amin. じゃあ次の動画でさせてもらってますから、バイバイ。